Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi dari kelas TK sampai kelas 1, 2, dan 3. Apa kabar kalian semuanya? Biarpun kita tetap di rumah, kita tetap melakukan ibadah online bersama-sama di rumah ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian selamat pagi Tuhan ya. Kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan kita karena Yesus Kristus sangat baik dan Tuhan itu adalah Allah pencipta langit, bumi, laut dengan segala isinya. Baik, kita mulai memuji Tuhan ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Oke, pujian kita sampai di sini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh berada di rumah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Dan pada pagi hari ini ajar kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami dengar dengan baik. Terima kasih ya Bapa, berkati adik-adik sekolah minggu kami yang melalui ibadah online boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarpun mereka di rumah, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak, berkati Koko, Cece, Papa, dan Mama, bahkan guru-guru sekolah minggu, sehingga pada pagi hari ini boleh sama-sama ikut beribadah mencari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, kakak akan menjelaskan bagaimana cara waktu pertama kali Tuhan menciptakan langit, bumi, laut beserta dengan isinya. Tentu adik-adik masih ingat bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya itu ada berapa hari? Ada 6 hari, betul sekali ya. Nah, adik-adik masih ingat waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya? Pada hari yang pertama, Tuhan menciptakan terang pada pagi hari. Kenapa Tuhan menciptakan terang dan gelap? Ya, karena terang itu pagi hari supaya kita bisa bangun waktu pada pagi hari. Sedangkan waktu gelap itu Tuhan memberikan kita waktu untuk tidur dan beristirahat. Nah, kenapa Tuhan menciptakan gelap dan terang? Supaya gelap dan terang itu bisa sama-sama saling mengimbangi. Jadi tidak selalu harus gelap, tidak juga selalu harus terang. Jadi ada batas waktunya di mana dia itu terang, di mana dia itu gelap. Nah, pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu adalah pemisah antara darat, laut, dan batas langit ya, supaya laut tidak masuk ke darat. Laut juga tidak menyentuh ke langit. Nah, di situ ada satu atmosfer yaitu bernama oksigen. Jadi di situ kita bisa menghirup udara kita, bisa menghirup dengan nafas kita ya. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan menciptakan, memberikan batas cakrawala di bumi dan di langit. Nah, hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan dan tumbuhan berbiji. Di Alkitab kakak mengatakan bahwa tumbuhan dan daratan itu diciptakan pada hari yang ketiga, supaya ada daratan untuk tempat berpijak, tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan berbiji, tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh dengan baik ya, supaya ada daratan yang dapat menginjak untuk sebagai kaki kita untuk berdiri ya. Nah, masih ingat dengan daratan yang dibuat oleh Allah? Daratan itu berbentuknya ada warna kuning, ada warna hitam. Itu adalah tanah ataupun daratan yang dibuat oleh Tuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan adik-adik sudah tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu bermacam-macam tumbuhan yang dapat tumbuh di daratan ya. Nah,
Sekarang adalah hari penciptaan pada hari yang keempat, yaitu benda-benda penerangan. Kenapa Tuhan menciptakan benda-benda penerangan di atas langit? Supaya kita dapat melihat ya benda-benda penerangan itu pada siang hari dan malam hari. Siang hari itu bisa berbentuk apa adik-adik? Nah, sekarang kita akan melihat, oh di dalam benda penerangan itu ternyata ada matahari ya. Matahari gunanya untuk memberikan sinar untuk tubuh kita supaya tubuh kita tidak menjadi dingin, tapi kita bisa merasakan panas. Nah, kalau malam hari kita bisa melihat bintang dan bulan supaya kita malam hari bisa melihat ya bahwa Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang itu untuk kita lihat, untuk kita nikmati ya, untuk kita rasakan bahwa Tuhan itu baik ya. Kalau tidak ada matahari bagaimana? Pasti akan dingin seperti es ya. Nah, kalau tidak ada bintang ataupun bulan pada malam hari, apa yang terjadi? Langit akan menjadi gelap sekali ya, tidak ada bintang dan juga tidak ada matahari, tidak ada bulan yang menyinari bumi kita ya. Nah, pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang laut dan burung-burung di udara. Adik-adik pernah melihat binatang-binatang yang ada di laut? Nah, binatang-binatang yang ada di laut dari yang besar sampai yang kecil, ada paus, ada udang, ada ikan, ada pokoknya banyak sekali bentuk ikan yang ada di laut ya. Nah, sekarang kita lihat burung-burung di udara. Burung-burung di udara, apakah burung itu hanya berdiri satu saja di atas pohon? Tidak, tapi burung itu bisa terbang ke kian sana kian kemari dengan bebas ya. Nah, burung di udara Tuhan ciptakan supaya kita bisa melihat bahwa karya Tuhan yang begitu indah. Burung saja Tuhan pelihara, burung saja Tuhan rawat, burung saja Tuhan ciptakan dengan sempurna, dengan begitu baik ya, supaya kita dapat memelihara, dapat memberikan burung itu tempat yang baik dan layak untuk ditempati ya. Nah, Tuhan menciptakan burung itu bukan sembarangan Tuhan ciptakan adik-adik ya. Tuhan ciptakan burung itu supaya nanti bisa burung itu dimakan ya, bisa burung itu untuk dihias, bisa burung itu untuk dipelihara ya. Nah, itulah kenapa Tuhan ciptakan binatang-binatang di laut dan burung-burung di udara pada hari yang kelima ya. Kenapa dia tidak menciptakan pada waktu pada hari yang ketiga? Di situ ada daratan ya, supaya ayam bisa berpijak pada daratan itu. Nah, Tuhan punya rencana kenapa ada burung pada hari yang kelima, sementara daratan itu pada hari yang keempat. Karena Tuhan melihat semuanya itu sangat baik ya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tidak baik di mata Tuhan ya. Nah, hari yang keenam Tuhan menciptakan lagi adik-adik, yaitu binatang, ternak dan melata serta manusia ya. Nah, binatang ternak itu apa? Binatang yang bisa kita makan, binatang yang bisa kita potong ya. Makanan segala ternak diciptakannya pada hari yang keenam. Serta binatang melata itu binatang yang tidak bisa kita makan ya. Seperti harimau, ada ular, ada kodok. Ada sejenis kodok yang memang tidak bisa kita makan. Jadi ya, ada yang melata yang memang tidak bisa kita makan. Tapi Tuhan ciptakan pada hari yang keenam ya. Nah, kenapa dia tidak masuk ke dalam penciptaan pada hari yang kelima? Supaya hari yang keenam Tuhan melihat semuanya itu sangat baik. Tuhan melihat bahwa binatang yang diciptakan di melata, binatang ternak ya, diciptakan pada hari yang keenam. Nah, sekarang manusia ya. Kenapa manusia Tuhan ciptakan pada hari yang keenam? Ya, supaya manusia itu dapat memelihara, dapat menjadikan cakrawala, daratan, benda-benda penerangan sebagai tugas yang harus dilaksanakan, yaitu Tuhan memberikan perintah untuk menjaga dan memelihara bumi supaya manusia itu dapat menikmati semua hasil karya yang Tuhan ciptakan.
supaya manusia itu dapat menikmati apa yang Tuhan berikan, supaya manusia itu dapat bersyukur bahwa Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6 ya. Nah, kenapa manusia harus diciptakan pada hari yang terakhir ya? Karena Tuhan ingin manusia dapat melihat karya Allah yang terbaik, karya Allah yang terindah ya, supaya manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga bumi. Oke adik-adik, nah firman Tuhan kakak sampai di sini. Mari kita lihat bahwa Allah itu begitu baik. Allah tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita dalam keadaan susah. Sama seperti Allah menciptakan langit laut dengan segala isinya. Allah punya rencana terhadap penciptaannya ya. Nah, oke, baik, firman Tuhan kakak sampai di sini. Sebelumnya kakak ada pertanyaan kuis ya. Adik-adik dapat melihat gambar pada kertas yang kakak pegang ya. Di sini adalah menggabungkan dua kata, ada mata sama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, serta Sabtu dan Minggu. Nah, kalimat gambar ini adik-adik bentuk menjadi satu benda penerangan yang Tuhan ciptakan pada hari yang keempat ya. Nah, benda penerangan ini dia timbul pada pagi hari dan siang hari menjadi panas. Siapakah aku? Ya. Jadi adik-adik gabungkan kalimat ini, gambar ini menjadi benda penerangan. Satu saja jawabannya ya. Nanti kalau sudah dijawab, adik-adik tulis, adik-adik foto, adik-adik kirim ke WhatsApp grup Sekolah Minggu. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan kita sampai di sini. Ya, firman Tuhan terambil di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2. Adik-adik dapat membacanya di dalam Alkitab ya. Baik, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kami. Tuhan buat kami mengerti dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat belajar semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bahwa rencana Tuhan begitu indah, tidak pernah kekurangan, tidak pernah berkelebihan ataupun juga membuat anak-anak-Mu meminta-minta. Tapi Tuhan ajar, Tuhan didik kami untuk menjadi anak Tuhan yang setia, yang takut dan taat kepada Engkau. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye.